Shalom Alehin, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari terakhir dari bulan Maret, tanggal 31 Maret 2025. Mari saudara, saya mau mengajak saudara bersama-sama mensyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pentingnya iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 21 dan Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan 54. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saat saya bersaksi saudara di mana saya mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam adorasi, saya pulih dari saraf terjepit yang tadinya tidak dapat berlutut dan bersila saudara. Setelah dijamah saya pulih dan saat ini saya bisa berlutut dan bersila kembali. Dengan kesaksian saya ini tidak sedikit yang tidak percaya saudara. Banyak mereka meragukan. Mereka berucap itu hanya sugesti saja. Tapi saya yang mengamini, mengalami mukjizat kuasa kesembuhan ini saudara. Saya percaya akan kesembuhan yang telah saya alami, yang saya terima. Perenungan kita pagi hari ini yang kita ambil dari Injil Yohanes di dalam masa Prapaskah ini saudara, mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa pentingnya iman dan kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saat Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur di sana saudara. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 47. Apa reaksi Tuhan Yesus kita? Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Yohanes 4 ayat 48. Perkataan Tuhan Yesus ini saudara untuk menguji iman pejabat pengadilan tersebut. Tapi pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Yohanes 4 ayat 49. Lihat, pegawai ini sungguh memohon dengan memelas-belas kasih dari Tuhan Yesus saudara. Dia memelas tentu dengan sungguh-sungguh percaya dan mengimani akan kuasa Yesus. Sehingga dia berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Sungguh iman kepercayaannya kepada kuasa Yesus. Maka kata Yesus kepadanya saudara, pergilah anakmu hidup. Ingat saudara, Yesus berkata pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Yohanes 4 ayat 50. Pejabat tersebut percaya saudara dan berserah kepada Yesus, lalu pulang dengan keyakinan bahwa doanya telah didengar. Dari kisah ini sangat menarik bagi kita untuk dipelajari dan diikuti saudara. Pejabat ini memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan sepenuhnya. Dan dia memohon dan yakin kalau permohonannya itu didengar dan dikabulkan oleh Yesus. Nah, bagaimana dengan diri kita saat ini saudara? Adakah kita percaya sepenuhnya saudara dengan iman akan kuasa Yesus? Permohonan apa yang sudah kita panjatkan di dalam doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Sakit penyakitkah? Persoalan ekonomikah? Persoalan bisnis, persoalan anak, persoalan hubungan kita dengan pasangan kita, dengan mertua kita, dan lain sebagainya. Adakah kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus saat kita memohon? Dan
mendengarkan permohonan kita? Yakinkah kita kalau Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, telah mendengarkan permohonan kita? Setiap saat Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Ingat itu saudara. Setiap saat, kapan saja. Setiap tarikan nafasan kita, Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Begitu juga saat merayakan Ekaristi saudara. Saat adorasi, Yesus sungguh hadir secara pribadi kepada kita masing-masing. Dia mau menyapa kita secara pribadi. Bukan saja mau menyapa, tapi mau menyentuh kita saudara. Itulah yang saya alami saudara pada saat saya ikut adorasi saudara. Tuhan bukan mau menyapa saya saja saudara, tetapi Dia mau menjamah saya saudara. Dan Dia berkata, berlututlah, bersilalah. Maka saya alami saudara apa yang dikatakannya itu saudara. Dan saya dapat berlutut dan bersila. Pertanyaannya, ini sungguh harus kita imani saudara. Kita renungkan di dalam masa prapaskah, masa puasa ini. Percayakah kita dengan iman akan kuasa ilahi Yesus? Dengan sungguh-sungguhkah kita datang ke hadirat-Nya? Bagaimana kita menyambut kehadirat-Nya? Saudaraku, Regi hari ini dalam masa prapaskah mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa pentingnya iman dan kepercayaan kepada Tuhan kita. Kehadiran Yesus membawa kedamaian sukacita penuh saudara. Dia bukan saja menyapa saudara, tapi mau menyentuh, bahkan mau masuk ke dalam hati kita, sehingga kita merasakan kasih-Nya dan kita akan mengalami kuasa mukjizat darinya saudara. Iman yang sederhana tetapi penuh dengan kepercayaan akan membaharui diri kita setiap saat dan tidak menuntut sebuah mukjizat yang besar. Mari saudara-saudara yang terkasih, di dalam masa prapaskah ini saudara, masa puasa dan pantang ini, kita mau lebih dan lebih lagi dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Kita mau lebih mengimani dan penuh kepercayaan kepada Yesus Tuhan kita, sehingga kita dapat merasakan kasih-Nya dan mengalami kuasa mukjizat dalam diri kita oleh kuasa ilahi Sang Baginda kita, Yesus Kristus. Mari saudara, kita buka hati kita. Kita mau dengan sungguh-sungguh percaya saudara. Kita mau datang kepadanya. Dan kita dengan sungguh-sungguh memohon. Memohon dengan penuh iman, penuh kepercayaan kepadanya. Kita mau disapa, bahkan kita mau disentuh, bahkan lebih dalam lagi Dia mau masuk ke dalam kehidupan kita. Rasakanlah kasih, damai, sukacita dari Tuhan kita, dan percayakanlah kehidupan kita hanya di dalam tangan kuasa Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian yang selalu mengimani dan penuh kepercayaan kepadanya, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.